Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di pada siang hari ini yang indah ini, kami mengucap syukur. Ada amin buat kita semua. Mari kita membawakan sebuah pujian. Yesus baik. Yesus baik, baik buat semua. Yesus baik, baik buat semua. Ku tak dapat balas kasih-Mu, oh Yesus. Yesus baik, baik buat semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita akan membawakan firman Tuhan. Berkati firman ini supaya menjadi berkat untuk kita semua. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Di siang hari ini saya akan membawakan sebuah firman di dalam Kitab Matius pasalnya yang kelima dan ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di dalam Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Barang siapa yang miskin, kita miskin di dalam roh, kita tidak mempunyai kerajaan surga. Sekalipun kita mempunyai banyak materi berupa uang, harta, tapi Tuhan tidak pernah melihat harta. Tuhan melihat hati. Barang siapa yang tulus, barang siapa yang memuji, memuliakan namanya, maka dia akan memiliki kerajaan surga. Dan ayatnya yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka yang akan dihibur. Kita mau susah, duka, apapun itu, selalu harus hidup dalam rancangan Tuhan. Bahwa kita punya kehidupan ini dalam jalan Tuhan. Pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Maka apa yang kita minta, maka semua itu Tuhan akan menjawab dan mengabulkannya. Dengan hati dan iman kita percaya bahwa semua itu akan Tuhan buka jalan. Ayatnya yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, jadi kita jangan lemah lembut. Ya, kalau lemah lembut untuk kebersamaan tidak apa-apa. Lemah lembut dalam arti kita punya sikap di depan orang, kita tuh seperti halim, kita baik, tapi di belakangnya kita buruk. Tuhan tidak pernah melihat itu. Tuhan akan membawa kita masuk dan kita akan memiliki bumi. Dan Tuhan tidak senang sama orang yang tidak percaya kan dia, melainkan percaya dengan Bapa yang di atas. Dan ayatnya yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dari firman ini, ayatnya yang keenam, berbahagialah orang yang lapar. Kita bukan lapar akan jasmaninya kita. Kita lapar, kita makan nasi kita kenyang. Tapi kita punya tubuh rohani nih. Kita akan lapar dan haus akan firman. Jangan kita cuma memberi makan kita punya tubuh jasmani ini, tubuh. Baru kita tidak memberi kita punya memberi makan roh. Karena roh ini akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya, dia akan binasa. Ayatnya yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita nih murah hati dengan siapa saja. Ya, kita murah hati, kita baik kepada banyak orang. Apa yang lebih yang Tuhan sudah berikan, kita berbagilah kepada orang lain, supaya kita diberkati, hidup kita diberkati, perjalanan kita diberkati, semuanya diberkati. Kita lanjut ke ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi kita harus suci dalam kita punya pemikiran, perkataan, perbuatan, tindakan. Maka kita akan memiliki roh. Tuhan ada tinggal dalam kita punya hidup, ada tinggal dalam kita.
Kalau kita tidak menjaga kita punya iman, hati, maka kita tidak bisa memelihara Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini, karena Tuhan memberikan kita napas hidup ini bukan dengan cuma-cuma. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib buat kami, umat-umat yang berdosa. Ayatnya yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Barang siapa kita membawa damai. Kita membawa damai buat banyak orang. Ada permasalahan di mana. Bukan kita jadi hakim di situ, tidak. Kita menjadi damai. Kita membawa damai, mengajarkan kepada orang yang belum mengenal Tuhan apa itu firman, mengajarkan kebaikan, kasih kemurahan Elohim yang begitu sangat besar dalam hidup ini. Jadi dalam hidup ini kita harus mengucap syukur dalam segala hal apapun itu, karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Ayatnya yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Di ayat ini, berbahagialah orang yang dianiaya. Kita dianiaya dalam arti kita dianiaya. Kita mau dihujat, kita mau dipukul, mau dilempari batu, tapi tetap kita harus membawa nama Tuhan di mana saja kita berada, mengajarkan firman ini kepada banyak orang yang belum mengenalnya. Karena Tuhan adalah satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ayatnya yang ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dilecehkan dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dilecehkan dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kita membawakan nama Tuhan, biarpun orang dari mana saja mau bilang kamu adalah seorang begini. Kita tidak boleh mendengar mulut orang lain. Biarpun mereka mau melempari kita dengan batu, mau menghujat kita sebagaimanapun mereka menghina kita, tapi kita punya iman dan percaya untuk memberitakan firman supaya menjadi berkat buat banyak orang. Kita mati untuk Tuhan, dan Tuhan akan lihat kita punya kehidupan yang kekal dan menyiapkan kita punya tempat di surga di nanti kemudian hari. Ayatnya yang ke-12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi sebelum kita gembala atau pendeta-pendeta yang sekarang ini, mereka tuh sebelumnya, mereka para nabi-nabi sebelum kita, mereka tuh dianiaya, dilempari batu, tapi mereka tetap mengimani saja, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka untuk memberitakan firman. Dari semua ayat ini, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih, dan mari kita berdoa untuk firman ini pada siang hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami telah mendengar dan membacanya Tuhan, supaya menjadi berkat untuk kami. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Oke, shalom, selamat siang. Demikian khotbah saya pada siang hari ini. Shalom, thank you, God bless you. See you next time. Yosua Halmasya bless you. Selamat. Goodbye.